Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah untuk melanjutkan belajar bersama kita lebih dekat dengan Al-Quran, membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian menerjemahkan dan mencoba memahaminya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan masuk ke ayat 49 surat Al-Baqarah, ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 49. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini ikhtiar memahami Al-Quran menjadi wasilah untuk semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman dibuka surat Al-Baqarahnya, kita mulai dari ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى
Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Baik. Di beberapa ayat yang lalu ya, di pertemuan terakhir di bulan kemarin kita sudah membaca terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada Bani Israel, disampaikan oleh Rasulullah kepada masyarakat Yahudi di Madinah. Nah, ayat ini pun sama ya, berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dalam hal ini leluhurnya, nenek moyang mereka ya, nenek moyang yang ada Yahudi yang ada di Madinah. Apa tujuannya disampaikan, diingatkan kembali nikmat-nikmat itu agar menuntun mereka keturunan nenek moyang itu bersyukur kepada Allah dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Banyak sekali nikmat, tapi kalau kemudian kita bagi menjadi dua, ada nikmat yang sifatnya jasadiyah, ada nikmat yang sifatnya ruhiyah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan ayat-ayat yang kita baca ini, ayat 49 sampai 57, bahkan sampai beberapa ayat berikutnya terkait dengan, atau kalau kita kelompokkan, itu masuknya kepada kelompok ayat-ayat kisah. Ya, kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kalau kita kemudian kelompokkan lagi kisah-kisah tersebut, ada kisah yang jauh-jauh hari sebelum alam raya ini diciptakan oleh Allah, termasuk di dalam surat Al-Baqarah awal bercerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian berakhir pada pengusirannya, ya, itu kan jauh-jauh hari sebelum alam raya tercipta. Kemudian kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, seperti halnya yang kita baca sekarang yang tidak dijamani atau tidak sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada kisah-kisah yang memang terjadi di masa Rasul, ya, baik itu perang Badar, perang Uhud, dan kisah-kisah yang lainnya. Ada juga kisah-kisah masa datang yang tidak dialami Rasul, bahkan kita pun tidak mengalaminya, gitu ya. Inilah kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang jelas, kisah-kisah dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi siapa? Bagi ulul albab. Wa inna fi qisasihim la ibratan li ulil albab, ya. Kisah-kisah mereka, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan kisah sembarang kisah, tapi kisah yang mampu atau yang bisa mendatangkan pelajaran yang sangat berharga bagi ulul albab, bagi orang-orang yang menggunakan lub, intisari hatinya yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain kecuali murni hati yang teramat dalam, gitu ya. Nah, ini pun membuktikan bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul, benar-benar seorang Nabi. Ya, kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang manusia yang ummi mampu mengurai, mampu menceritakan kisah-kisah, baik kisah yang tadi saya sebutkan di awal atau kisah-kisah yang sedang kita baca. Padahal Nabi yang ummi ini tidak pandai baca, tidak pandai menulis, gitu ya. Jadi kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ke tengah-tengah umat, termasuk kepada orang-orang Yahudi ini, berangkat dari wahyu Allah. Jadi semakin diyakini bahwa Muhammad itu benar-benar seorang nabi, bukan orang yang membaca-baca dari literatur-literatur yang sudah ada atau dari kitab-kitab terdahulu, apalagi kemudian dituduh sebagai penyihir atau sebagai pendongeng, asatirul awalin dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ayat 49 Allah berfirman, wa'id, dan ingatlah ketika najjainakum. Ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ya, fi'ilnya najja, fa'ilnya na, domir nahnu, kum menjadi maf'ulun bihnya.
Najainakum dari najatun. Najatun itu artinya tempat yang tinggi. Arti asal. Najatun adalah tempat yang tinggi. Kalau seseorang berada di tempat yang tinggi, maka sulit untuk bisa diraih oleh musuhnya. Bahkan boleh jadi tidak akan bisa tergapai. Tidak akan tergapai oleh musuhnya. Itulah makna najatun yang kemudian dalam kalimat ini menjadi najaina. Najaina, kami menyelamatkan, ya. Jadi seolah-olah diselamatkan, disimpan ke tempat yang tinggi sehingga musuh yang akan mencelakakan tidak mampu meraihnya. Najaina, kami menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Kum, kalian. Ini menjadi maf'ulun bihnya. Kalian yang dimaksud adalah Bani Israel. Dalam hal ini nenek moyang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari apa? Min ali Fir'auna. Min dari ali itu pengikut. Fir'auna, Fir'aun, ya. Berarti include di dalamnya Fir'aun, ya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum, ini pun sama, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Yasumuna itu fi'ilnya, di sana ada domir hum sebagai fa'il. Kum menjadi maf'ulun bih yang pertama, su'a menjadi maf'ulun bih yang kedua. Yasumuna, mereka menimpakan kum kepada kalian. Apa yang mereka timpakan? Su'al azabi, seberat-beratnya siksa. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada Bani Israel tentang nikmat yang Allah berikan. Ingat lagi ketika Allah selamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, mereka menimpakan kepada kalian seberat-beratnya siksaan. Apa bentuk siksaan yang berat itu? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini su'al azabnya, ya. Siksaan yang berat atau seberat-berat siksanya. Dzabbaha yudzabbihu artinya menyembelih. Yudzabbihu, yudzabbihani, yudzabbihuna. Nah ini nih. Yudzabbihuna, mereka menyembelih. Siapa mereka? Ali Fir'aun. Mereka menyembelih abna'akum. Ini jamak taksir ya, dari ibnun. Ibnun anak laki-laki, abna'un anak-anak laki-laki. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian. Itu soal adab yang pertama. Soal adab yang kedua, wa yastahyuna. Sama ini pun ya, ada fi'il fa'il. Mereka membiarkan hidup. Siapa? Nisa'akum, perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan kalian. Jadi bentuk siksaan yang berat yang ditimpakan oleh Fir'aun dan pengikutnya adalah satu, menyembelih anak-anak laki-laki. Di dalam tafsir dikisahkan ada 3 kemungkinan yang terjadi sampai muncul kebijakan menyembelih anak laki-laki. Yang pertama yang populer di tengah-tengah kita adalah Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang anak dari Bani Israel yang kemudian meruntuhkan tahta kerajaannya. Ini populer di tengah-tengah kita. Anak-anak sekolah dasar pun diceritakan seperti itu karena Fir'aun bermimpi gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Bani Israel yang berada di Mesir gitu ya. Kan itu sudah saya sampaikan di awal, berawal dari Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Ya, setelah singkat cerita diangkat menjadi Menteri Keuangan lah namanya, bukan kabinet Prabowo ya, bukan. Nah, diangkat jadi Menteri Keuangan, kemudian Nabi Yusuf mengangkut keluarganya
ya termasuk ayahnya Nabi Yakub, sehingga tinggallah di Mesir. Dan kurang lebih 400 tahun Bani Israel berada di Mesir dalam keadaan aman sejahtera. Ketika pemimpinnya masih bergelar Malikun, raja. Bukan Fir'aun, belum Fir'aun. Ya, masih Malikun. Ya. Nah, Mesir itu terbagi dua katanya. Ada Upper Egypt disebutnya, Mesir bagian atas. Ada Memphis. Nah, Mesir yang bagian atas ini yang kemudian direbut kekuasaannya oleh Heksos. Gelar rajanya ya, Heksos, bukan permen. Bisa jadi permen gitu ya. Nah, Bani Israel ini ada hubungan baik dengan raja pada saat itu, ya. Kemudian ketika tahun-tahun berikutnya Heksos ini tahtanya diruntuhkan oleh raja lain yang kemudian bergelar Fir'aun, maka ada dugaan karena ada kedekatan Bani Israel dengan raja sebelumnya, ada kekhawatiran jangan-jangan mereka akan melakukan kudeta. Maka atas pertimbangan ini, supaya tidak terjadi kudeta, bunuh anak-anak laki-laki yang lahir untuk menghabisi keturunan mereka. Maka dibunuhlah. Itu pertimbangan yang kedua, ya. Pertimbangan yang ketiga, ini ada fitnah dari dari istilahnya orang-orang soleh Mesir kuno dalam tanda petik ya, orang-orang soleh berdasarkan agama mereka gitu, agama penyembah berhala. Karena orang-orang Bani Israel betapapun ada di Mesir, keyakinannya berbeda dengan orang-orang Mesir asli. Mereka mempunyai keyakinan seperti yang diajarkan Nabi Yakub alaihissalam. Tuh pada awalnya begitu. Ya, menyembah kepada Tuhan Allah, sementara orang-orang Mesir menyembah kepada berhala. Karena ada perbedaan akidah ini, maka dimunculkanlah isu oleh para agamawan Mesir kuno, diisukan kepada Fir'aun, ya, karena ketidaksamaan akidah tadi mereka akan melakukan kudeta. Itu tiga pertimbangan, itu tiga riwayat yang disampaikan dalam beberapa tafsir sampai muncul kebijakan bunuh anak laki-laki Bani Israel. Nah, kemudian disepakatilah 1 tahun anak Bani Israel, tahun ke-1 dibunuh, tahun kedua dibiarkan hidup. Nabi Harun lahir pada saat kebijakan tidak membunuh anak laki-laki. Sementara Nabi Musa lahir ketika kebijakan membunuh anak laki-laki. Makanya nanti kita tahu kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Musa dengan umatnya itu, maaf koreksi ya kalau salah, yang terbanyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Tidak di Al-Baqarah saja, di surat-surat lain pun banyak dikisahkan tentang kisah Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Yang satu sama lain dari surat-surat yang berbeda itu saling melengkapi. Bukan bertentangan, tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi kisahnya sehingga menjadi utuh gitu kisahnya, ya. Nah, ini paling banyak dikisahkan. Jadi itulah soal adab yang pertama, mereka membunuh setiap anak laki-laki. Maka kemudian kita tahu nanti Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun dengan sebab dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya yang mendapatkan ilham. Ya, bukan mendapatkan wahyu. Karena ada yang bercerita ibunya mendapatkan wahyu. Ayah Nabi gitu awewe, tidak ada. Nabi tidak ada perempuan. Tapi mendapatkan ilham untuk menghanyutkan Musa bayi ya dalam satu peti kayu ya di sungai Nil, yang pada akhirnya kita tahu semua Nabi Musa kemudian dipelihara oleh istrinya Fir'aun. Yudabbihuna abnakum. Yang kedua, wa yastahyuna nis'akum. Ini pun termasuk soal adab. Loh, kenapa soal adab? Kan membiarkan hidup anak-anak perempuan mah. Jadi anak perempuan mah untung dibiarkan hidup, tidak untung. Karena dibiarkan hidup pun bukan artinya berangkat dari kasih sayang mereka, tapi disiapkan untuk menjadi budak-budak nafsu mereka.
Jadi tidak ada untungnya. Perempuannya rugi, lalakina oke apalagi gitu ya disembelih. Perempuannya pun kalaupun dibiarkan hidup, nanti ke depannya setelah dewasa ya bisa digunakan untuk pemuas nafsu-nafsu ali Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun ya. Maka tidak ada mendingnya, maka disebut su'al adab. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bagi kalian balaun, ada bala, ada ujian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, adimun, ini bukan kerobi ya. Kalau adimun kerobi harusnya adimin sifat, tapi adimun ini sifatnya ke bala. Lihat di ayatnya, wa fi dzalikum balaun adimun mir rabbikum, begitu. Tapi kemudian di selang jar majrurnya mengisi antara naat dan man'ut ya. Lieur cenah teh keun bae, kan keur belajar. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bagi kalian balaun, ada bala, ada ujian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang adim, bukan kebutuhan ya, bukan kalau, tapi balanya, ujian yang sangat berat gitu ya, dari Tuhan kalian ya. Kenapa Pak Yan ada koreksi? Sama ya. Nah, Pak Yan kan buka buku Irob nih, sekalian koreksi, nggak apa-apa karena kita sedang belajar bersama. Masya Allah. Baik, itu nikmat yang Allah berikan ya kepada Bani Israel, nikmat jasadiah, karena Allah selamatkan mereka dari pembunuhan, laki-lakinya dan perempuan pun diselamatkan oleh Allah dengan nanti, nah ini di ayat selanjutnya. Wa'id, dan ingat pula, farokna bikumul bahro. Farokna fi'il dan fa'il. Faroko itu membedakan, memisahkan, membelah. Dalam ayat ini lebih pas kalau kemudian kita artikan membelah ya. Dan ingatlah ketika farokna, kami belah, kami pisahkan, bisalah ya, tapi lebih enak membelah. Bikum, bagi kalian, al-bahro, laut. Tuh maf'ulun bihnya ya ini. Dan ingatlah ketika kami membelah laut bagi kalian. Ya. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, pengikut Fir'aun, wa antum, sedangkan kalian tanduruna, menyaksikan ya. Jadi ini ayat bercerita ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir. Setelah berulang kali dakwah kepada Fir'aun, bahkan Allah memberikan siksaan kepada mereka. Nanti di surat apa ya? Surat Al-Maidah atau Al-A'raf dikisahkan tentang bagaimana air menjadi berwarna merah darah semua, kemudian diturunkan katak, belalang dan sebagainya. Tapi kekeh Fir'aun dalam kekafirannya dengan pengikutnya, bahkan Fir'aun mengaku Tuhan. Maka pada akhirnya Nabi Musa keluar dari Mesir, membawa seluruh Bani Israel. Disebutnya apa? Eksodus ya. Punten koreksi ya. Keluar besar-besaran. Dan luar biasa, keluarnya Nabi Musa tidak menempuh jalan biasa. Jalan biasa yang dilalui oleh lalu lalang orang, lalu lalang kafilah. Kenapa? Karena Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah untuk tidak mengikuti jalan itu. Nanti dalam surat Al-Hajj itu dikisahkan. Wa auhayna, aku ilhamkan kepada kepada Musa untuk menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh. Harusnya biasanya kalau orang dari Mesir menuju Sinai gitu ya, maka perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan menelusuri Laut Tengah. Tapi ternyata Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah untuk lewatnya lewat Tenggara. Di mana Tenggara teh? Nggak tahu, pokoknya ke Tenggara arah nanti gitu ya. Arah Tenggara menelusuri Laut Merah. Nah, ternyata dibalik semua perintah Allah ini gitu ya, kan secara medan lebih berat daripada lewat ke arah Laut Tengah, karena itu jalan yang biasa dilalui.
Tapi betapapun lebih berat karena ini perintah Allah, di sana ada hikmah. Jadi teman-teman, tidak ada perintah Allah satupun yang mendatangkan kemadorotan bagi yang diperintahkannya. Selama yang diperintahkan itu menjalani dengan penuh ketaatan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, semua ada hikmah. Kalau menelusuri Laut Merah, maka pada akhirnya akan berhadapan dengan Laut Merah itu sendiri. Artinya buntu, jalan gitu. Kan aduh kumaha engke lamun ketemu dengan laut kemudian buntu tidak ada jalan. Sementara Fir'aun mengejar dari belakang, ya sudah mati semuanya gitu. Tapi Nabi Musa ikuti perintah Allah itu dan betul terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Bani Israel. Ketika mereka sudah tidak lagi menemukan jalan kecuali terbentang laut yang sangat luas, yaitu Laut Merah. Kemudian ayat ini membicarakan wa id faraqna bikumul bahra fa'anzainakum wa aghraqna ala fir'aun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian. Jadi ketika orang-orang sudah mulai gelisah, ya, sudah lagi tidak ada jalan, bahkan sebagian besar sudah mengatakan tamat riwayat kita ya Musa. Sudah tamat gitu, ya. Tapi Nabi Musa mempunyai keyakinan tidak semata-mata Allah memerintahkan menempuh jalan ini kalau tidak ada rahasia yang akan Allah perlihatkan. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Ini pun diabadikan nanti dalam Quran dalam surat lain. Dipukullah lautan itu oleh tongkatnya Nabi Musa, maka terbelahlah lautan. Ini maksudnya wa id faraqna bikumul bahra. Karena terbelah lautan menjadi jalan, maka Bani Israel beserta Nabi Musa menelusuri jalan tersebut yang merupakan belahan lautan. Jadi kiri kanannya dindingnya lautan gitu. Kalau tidak salah ini divisualkan di dalam filmnya Nabi Musa, Ten Commandment. Ada yang pernah nonton? Padahal itu digambarkan ku jelema. Tapi saya waktu itu melihatnya takjub. Komodei lamun aslina gitu. Kekuasaan Allah diperlihatkan. Ini mah hanya sekedar teknologi ya. Manusia membuat film seperti itu tapi luar biasa. Eta ngagulidagna laut meni asa karasa gitu nya, katingali gitu lain sebagainya. Dindingnya lautan. Nabi Musa dan Bani Israel menelusuri jalan tersebut. Fir'aun yang mengejar di belakang dengan tentaranya udag, cenah diudag. Nah, kemudian fa'anjainakum, kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun. Bagaimana menenggelamkan Fir'aun? Lautan yang terbelah itu biiznillah kembali seperti semula, padahal di dalamnya Fir'aun dan tentaranya masih sedang menelusuri jalan tersebut. Apa akibatnya ya? Sudah. Tenggelam mereka semua pengikutnya. Di sini lihat, aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan pengikut Fir'aun. Nah, wa aghraqna fir'auna wa alihi umpamanya. Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Di sini mah pengikutnya saja. Kata para mufasir, inilah kehebatan Al-Qur'an. Betapapun Fir'aun ditenggelamkan, termasuk pengikutnya, tapi spesial untuk Fir'aun Allah selamatkan jasadnya. Ini pun diabadikan dalam surat lain yang kalimatnya fal yauma nunajjinuka bibadanika. Surat apa ya? Surat Al-Hajj ya kalau tidak salah. Ya, pada hari ini kami selamatkan jasadnya. Jadi pengikut Fir'aun tenggelam dan kemudian mati. Walau alam matinya ada yang dimakan ikan, tidak tahu, tidak diterangkan dalam Al-Quran. Tapi yang jelas Fir'aunnya sendiri kemudian Allah selamatkan jasadnya ya. Ada Fir'aun nama paeh gitu, bukan wafat, paeh ya. Fir'aunnya sendiri mati, bahkan diabadikan dalam Quran Fir'aun tobat. Fir'aun tobat, Pak. Di tengah-tengah timbul tenggelamnya Fir'aun di lautan, kemudian Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah. Amantu, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Berarti kepada Allah. Ya, tapi tobat Fir'aun ini menjadi tobat yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah finish.
sudah menjelang kematian baru tobat. Meskipun Fir'aun menyatakan wa ana muslimun dan saya termasuk orang yang berserah diri, ditolak oleh Allah penyerahan dirinya. Karena sekian lama diberikan kesempatan hidup, sekian kali Nabi Musa berdakwah mengajarkan agama, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Maka di akhir kematiannya tadi, kehidupannya tadi menjelang kematiannya, dia menyatakan tobat, menyatakan beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan menyatakan sebagai pribadi yang berserah diri kepada Allah, ditolak oleh Allah. Malaikat keselen pisan ningalina, mudahnya dilelapkan dari malaikat kagok katanya. Nah, berarti teman-teman pelajarannya, karena kematian itu rahasia Allah, kita tidak pernah tahu ya. Jangan pernah berpikir engkewelah tobat mah ke sekolot, geus tereh maot. Kan tidak ada yang tahu tereh maot ya, tapi pasti maot. Nah, ketika seseorang bertobat di tengah-tengah sakaratul maut, dijamin moal dihampura, moal diterima taubatna. Ini contohnya Fir'aun ya. Jadi tidak disebutkan Fir'aun, bukan Fir'aun tidak ditenggelamkan, Fir'aun pun ditenggelamkan, tetapi kemudian badannya, fisiknya Allah selamatkan. Dan bagi teman-teman atau mungkin ada yang sudah ya ke Mesir, ya di sana ada muminya Fir'aun. Ada yang sudah, Cung? Kalau ada yang sudah, ya saya juga belum, tapi kemarin belum lama teman saya ya, Pak Haji Ketua DKM umroh ke Mesir ya, ikut ke tur city-nya ke Mesir dan melihat muminya Fir'aun gitu ya. Fir'aun yang ditenggelamkan dalam Al-Quran. Sok, kalau bukan kekuasaan Allah, sabaraha rentang waktu, jarak waktu antara masa Nabi Musa dengan masa kita gitu ya. Luar biasa ini kekuasaan Allah ya, diawetkan gitu ya Fir'aun untuk menjadi ayat, untuk menjadi tanda, untuk menjadi bukti kekuasaan Allah gitu ya. Ada di Museum Kairo gitu ya. Kalau tidak salah, bukan tidak salah, informasi dari beberapa teman termasuk teman kemarin yang baru pulang umroh. Nah, wa antum tandurun, sedangkan kalian menyaksikan. Jadi Bani Israel itu menyaksikan, bukan beja. Kita mah beja. Beja dari Al-Quran, dari Allah. Tapi Bani Israel melihat bagaimana ditenggelamkannya Fir'aun dan pengikutnya, katingali langsung. Berarti dengan kata lain, mereka betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah karena terlihat langsung bagaimana Nabi Musa membelah lautan, kemudian bagaimana lautan itu menjadi jalan, dan bagaimana lautan itu kembali menjadi lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Katingali iman moal amun urang. Kalau kita melihat kekuasaan seperti itu, tidak meminjam mata orang lain, tidak meminjam telinga orang lain, tapi langsung melihat, kira-kira iman tuh. Kudu nama iman, tidak ada lagi pilihan lain. Karena mereka melihat langsung, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Wa idzan, ingat pula ketika wa'adana. Ini fi'il dan fa'il. Musa menjadi objek maf'ulun bih. Wa'adna, kami berjanji Musa kepada Musa arba'ina 40 lailatan malam. Jadi ayat ini menginformasikan bahwa setelah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, selamatlah ya. Itu nikmat luar biasa. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah ya ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina inilah Nabi Musa 40 hari 40 malam berdiam diri, dan malam harinya dijadikan sarana untuk munajat kepada Allah. Maka disebutkannya arba'ina lailatan, 40 malam. Ini pelajaran juga bagi kita bahwa malam itu adalah waktu yang ideal untuk bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena malam itu hening. Di saat manusia-manusia kebanyakan, keumuman manusia sedang terlelap tidur, maka kemudian bermunajat kepada Allah, maka kehusuannya akan lebih. Dan ini pun kita rasakan bersama. Insya Allah ya, teman-teman yang suka bangun di sepertiga malam umpamanya,
kemudian melakukan munajat kepada Allah dengan sholat tahajud, ini ada perbedaan dengan sholat-sholat yang dilakukan di siang hari, di tengah-tengah hiruk pikuknya manusia beraktivitas, gitu ya. Nah, maka ini pun pelajaran bagi kita semua bahwa malam hari adalah malam yang ideal untuk bermunajat kepada Allah. Bahkan nanti ada berdasarkan hadis, ada waktu-waktu diijabahnya doa, di antaranya itu. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, kemudian menantang kepada seluruh hambanya. Sok anu menta dibere. Nu menta hampura dihampura kata Allah ya. Tapi angger loba nu teu kabita. Teu katingali masalahnya. Goib gitu ya. Kalau tidak goib mah gitu. Nu menta dibere. Menta langsung dibere ari tekna sigana harudang gitu. Tapi ternyata karena ini goib, banyak orang yang tidak tertarik dengan ayat-ayat yang isinya adalah tentang motivasi untuk meraih ya kebaikan ya, karena kebaikan sifatnya abstrak. Jadi teu katingali. Ya. Baik, kembali ke sini dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam. Jadi Nabi Musa meninggalkan Bani Israel menuju satu tempat yang dijanjikan Allah. Nanti di surat lain dikatakan Nabi Musa itu berpesan dulu kepada Harun. Jangan sampai umatnya melakukan penyembahan kepada selain Allah. Kok bisa pesan seperti itu? Karena sudah ada indikasi mereka akan menyembah kepada selain Allah. Apa buktinya? Setelah diselamatkan dari lautan tersebut, dari kejaran Fir'aun, mereka melihat sepanjang perjalanan orang-orang asli, penduduk-penduduk yang mereka lalui, keumuman menyembah berhala. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala. Nah, sebelum kejadian ini, nanti surat lain ya, karena makanya saya katakan, kisah ini tentang paling banyak dari Al-Quran diceritakan. Karena di ayat lain pun sudah diceritakan, nanti kita belum sampai kepada suratnya, bahwa mereka meminta berkali-kali kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan. Maka pantas kalau Nabi Musa ketika hendak berangkat menemui panggilan Allah, berpesan kepada Harun, jangan sampai umatnya menyembah kepada selain Tuhan. Apa yang terjadi? Musa eueuh ya. Di tengah-tengah Musa ada mantan naon? Mantan penyihir di tengah-tengah Bani Israel. Yang itu pun dikisahkan dalam surat lain ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun untuk bertanding dengan para penyihirnya. Penyihir pilihan, Pak. Bukan penyihir ecek-ecek. Jadi Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk mencari ke tiap pelosok para ahli sihir yang akan dihadapkan dengan Nabi Musa. Dan dihadapkannya, ditandingkannya di alun-alun. Ya, di tempat keramaian orang, disaksikan orang. Yang kemudian nanti si para penyihir itu takluk ya dengan kehebatan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka kemudian mereka menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa. Ya. Fir'aun marah, teu minta izin heula cenah ka saya. Nanti ada dalam surat lain ya, insyaallah kita bahas itu juga. Ya, di antara mereka ada yang ikut keluar dari Mesir yang namanya terkenal Samiri. Pernah mendengar ya, sering ya? Samiri, bukan 2 miri, bukan 3 miri, tapi Samiri. Gitu. Nah, dialah yang mempelopori, ya, membuat berhala untuk dijadikan sembahan. Di ayat ini disebutkan summat takhadtumul ijla, summa kemudian itakhadtum, kalian mengambil, menjadikan al ijla anak lembu. Disebutkan menjadikan apa? Tapi ayat-ayat lain melengkapi anak lembu tersebut dijadikan sembahan. Bahkan nanti dikisahkan dalam surat lain anak lembu tersebut bisa suaraan, bisa bersuara. Berarti hebat nunyeuna. Ya. Jadi mereka nanti dalam surat lain Samiri memerintahkan untuk mengumpulkan perhiasan emas yang dimiliki, kemudian dibakar. Dibentuklah al-ijla tadi, dan kehebatannya Samiri, al-ijla ini bisa berbunyi dan disembahlah oleh mereka di saat Nabi Musa tidak berada di tengah-tengah mereka. Nanti pulangnya Nabi Musa ya, dalam ayat lain juga disebutkan marah
sampai Taurat yang didapatkan dari pertemuan 40 malam itu dilempar oleh Nabi Musa, kemudian Harun dijambak oleh Nabi Musa. Udah gagah Nabi Musa menggalak gitu ya. Harun dijambak, dianggapnya Harun tidak mengingatkan. Padahal kata Harun cek bahasa Sunda nama geus beak dengkak cenah abdi teh. Apa beak dengkak ya? Sudah habis cara mengingatkan mereka untuk tidak menyembah, tapi kekeh wae mereka menyembah ya. Nanti seru ya dikisahkan dalam surat-surat yang lain. Summa tahatumul ijla, kemudian mereka kalian ittahatum, kalian menjadikan ala ijla anak lembu dalam arti sebagai sembahan mimba'dihi setelahnya. Setelah Nabi Musa berlalu, maka mereka menjadikan sembahan, yaitu anak lembu sebagai sembahan. Wa antum dzalimun, dan kalian zalimuna, menjadi orang-orang yang zalim. Zalim itu wad'u syai', menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, Allah itu satu-satunya zat yang harus diibadahi, yang harus disembah. Kalau kemudian kita menjadikan sesuatu disembah, berarti kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, karena sembahan itu hanya Allah. Maka orang yang menempatkan sembahan selain Allah adalah orang-orang yang zalim. Bahkan kedoliman yang teramat besar adalah menyembah kepada selain Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, surat Luqman ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang teramat besar, gitu ya. Nah, jadi 40 malam ditinggalkan oleh Nabi Musa. Yang terjadi adalah Bani Israel menjadikan anak lembu sebagai sembahan setelah Nabi Musa pergi. Kemudian Allah mengatakan kalian menjadi orang-orang yang zalim, aniaya. Ya, aniaya terhadap dirinya sendiri, karena kedoliman itu akan kembali kepada dirinya. Termasuk kesyukuran seorang hamba pun akan kembali kepadanya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka kebaikan dari syukurnya akan kembali. Maka kemudian nikmat yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka melakukan dosa besar, yaitu menyembah anak lembu, dijelaskan dalam ayat 52. Summa, kemudian afauna, kami memaafkan ankum kalian, mim ba'di dalika, setelah hal itu, setelah kalian menyembah anak lembu, ya. Kemudian singkat cerita Nabi Musa pulang, marah dan lain sebagainya. Anak lembu itu dihancurkan. Tapi kemudian Allah menyatakan memaafkan kalian. Bukankah ini nikmat yang teramat besar yang Allah berikan? Padahal orang yang menyekutukan Allah mah haram asup surga lagi gitu. Ya, tapi kasih sayang Allah terhadap Bani Israel, leluhur mereka gitu ya. Mereka diampuni, dimaafkan oleh Allah. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian tashkurun, kalian bersyukur. Nyembah hanya ungkul ke Allah. Karena maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Syukur itu menggunakan nikmat, sejumlah nikmat yang Allah berikan sesuai dengan maksud Allah memberikan nikmat tersebut. Kita hidup diberikan banyak nikmat. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah? Liya'budun, untuk beribadah. Maka la'alakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, itu syukur. Ya. Menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Di ayat 53 ini kenikmatan ruhiyah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa? Wa'id, dan ingatlah ketika ataina fi'il fa'il Musa maf'ulun bih al-kitaba maf'ulun bisani. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa al-kitaba, al-kitab, yaitu Taurat, ya, hasil dari munajatnya Nabi Musa 40 malam, kemudian Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Ya. Wal Furqan ada perbedaan pendapat di kalangan para mufasir. Wa ini diterjemahkan wa dan. Kalau wa diterjemahkan dan, berarti Al-Furqan dan Alkitab berbeda. Makanya sebagian mufasir mengatakan wal furqana ay mu'jizat, senang begitu.
Al-Furqan yang dimaksud adalah mujizat. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab yaitu Taurat wal Furqana dan mukjizat. Sebagian kecil ahli tafsir, tapi sebagian besar ahli tafsir mengatakan wal Furqan ini sifat dari Alkitab sehingga wawunya bukan dan, wawunya yakni, yaitu, bayan. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab Taurat wal Furqan, yakni yang membedakan. Paroko ya Furqanan itu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan inilah yang dipegang oleh mayoritas mufasir. Wal Furqan ini adalah sifat dari Alkitab, bukan mukjizat. Gitu ya. Bukan mukjizat secara tersendiri. Tongkat jadi ular, tongkat nenggelkeun kana batu keluar air gitu ya. Kemudian tongkat memukul kepada laut, laut terbelah. Itu sebagian mengatakan Furqan itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan Furqan itu Taurat yang membedakan antara yang hak dan yang batil. La'allakum, mudah-mudahan kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk karena isi Alkitab hudan. Sama ternyata ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran semuanya hudan. Semuanya petunjuk. At-tariqu al-musilu ilal matlubi, jalan yang bisa menyampaikan kepada apa yang dicita-citakan. Pada masa Nabi Musa, hudannya adalah Taurat. Pada masa Nabi Isa, hudannya Injil. Pada masa Nabi Muhammad, hudannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadaikum, yang membenarkan apa yang ada pada genggaman tangan kalian. Berarti Taurat, Zabur, Injil tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran melengkapi informasi yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, ini adalah kenikmatan ruhiyah yang Allah berikan kepada mereka. Setelah secara jasadiah mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, maka kemudian dengan hasil munajatnya Nabi Musa, Allah berikan Taurat untuk keselamatan ruhiyahnya, lengkap berarti. Ya, kalau boleh saya sampaikan, mengingatkan kembali kepada dua jenis nikmat yang Allah berikan. Ya, sudah saya sampaikan, nikmatnya ada yang ditulis dengan tak marbuto, ada yang ditulis dengan tak maftuhah. Nikmatun, ada nikmatun dengan tak marbuto, ada dengan tak maftuhah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Di surat Ibrahim ya, ayat 34. Surat An-Nahl ayat 18 sama kalimatnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi perbedaannya penulisan nikmatnya. Maka nikmat yang ditulis dengan tak marbuto itu adalah nikmat hissiyah. Nikmat yang dirasakan oleh jasadiah. Nikmat yang ditulis dengan tak maftuhah, nikmat maknawiyah. Yaitu nikmat yang dirasakan oleh ruhiyah. Dua-duanya Allah berikan. Jasmaniyah diberikan, ruhiyah pun diberikan. Tah nikmat maknawi mah nikmat berupa ajaran, berupa agama. Yang agama ini dimuat di dalam kitab suci. Di zaman Nabi Musa dimuat dalam Taurat, itu nikmat hissiyah. Ari nikmat jasadiah yang Allah berikan terasa begitu nikmat gitu ya, diselamatkan dari Fir'aun ya. Tapi ketika nikmat maknawiyah Allah berikan berupa ajaran, banyak kemudian mereka menolak terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Persis dengan umat Nabi Muhammad pun begitu. Butuh akan nikmat jasadiah, butuh. Allah sediakan. Lapar, Allah berikan makanan. Haus, Allah berikan air. Butuh oksigen, Allah berikan. Semuanya berikan. Itu hissiyah. Tapi ketika Allah tawarkan ad-dinul Islam sebagai sumber dari nikmat maknawiyah, banyak kemudian manusia yang menolak. Padahal jasadiah mah, nikmat hissiyah, ketenangannya sementara. Kalau nikmat maknawiyah, ketenangannya abadi. Orang lapar, dapat makanan, makan. Tenang nggak? Sudah makan. Tenang, hirang laparnya. Pertanyaannya, mau lapar deui? Lapar deui, gelisah deui. Tapi dengan nikmat maknawiyah berupa agama yang Allah berikan, inilah yang menjamin ketenangan hidup. Ayatnya jelas ya, sudah kita lalui ayatnya.
Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan jika benar-benar datang kepada kalian petunjuk, maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, jaminannya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut, mereka tidak akan bersedih hati, berarti tenang. Kita teh butuh semuanya ketenangan hidup, tapi banyak yang salah mengambil, menentukan ketenangan hidup dari nikmat hisyah, mual benang. Ya, sigana lamun boga jabatan tenang hirup teh. Jadi presiden malah tenang. Wah, loba masalah gitu ya. Jadi menteri malah tenang gitu ya. Kenapa? Loba yang harus dihadapi gitu. Atau anggeslah terjadi menteri, terjadi presiden ge loba duit berenlah tenang. Ditakdirkan loba duit. Tenang keneh wae karena sumber ketenangan itu bukan nikmat hisia, bukan nikmat untuk jasadi, tapi sumbernya nikmat maknawiyah. Ya, nikmat untuk ruhiyah kita dan satu-satunya adalah agama. Ya. Tanpa agama hirup mau tenang. Nah itu ya, wa id ataina Musa kitaba wal furqana, mudah-mudahan kalian tahtaduna, mendapat petunjuk dengan sebab Allah berikan kepada Nabi Musa Alkitab wal Furqan. Nah, ayat selanjutnya, wa id, dan ingatlah ketika qala Musa menjadi fa'il, qala menjadi fi'il. Dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, yaitu Bani Israel tadi. Apa perkataan Musa? Diabadikan dalam Al-Quran. Ya qaumi, wahai kaum, maksudnya kaumku tentunya. Innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah aniaya, anfusakum, terhadap diri-diri kalian. Tuh ya, tadi kedoliman kembali kepada dirinya. Maka dolamtum, mereka aniaya, bukan aniaya kepada Allah. Bukan aniaya kepada Nabi Musa, tapi aniaya kepada diri-diri kalian sendiri. Innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah aniaya, telah berbuat dolim, anfusakum, terhadap diri kalian. Bittikhadikumul ijla, dengan ittikhadikum, kalian menjadikan al-ijla, anak lembu, sebagai sembahan. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sudah menganiaya diri kalian sendiri dengan menjadikan anak lembu sebagai sembahan. Maka kata Nabi Musa, fatubu, taba yatubu artinya kembali. Arti asalnya. Yang kemudian kita terjemahkan bertobat. Orang yang bertobat itu orang yang kembali setelah melakukan perjalanan jauh gitu ya, dari ketaatan, maka kemudian dia kembali ya, tobat. Fatubu, maka bertobatlah kalian semua, ila, kepada bari'ikum. Bari'un itu salah satu nama Allah. Bari, al-bari artinya pencipta yang harmonis. Pencipta yang menciptakan ciptaannya secara harmonis. Alam raya diciptakan oleh Allah dengan sangat harmonis, termasuk kita. Fisik kita diciptakan oleh Allah dengan sangat harmonis. Naon contohnya dengan sangat harmonis? Banyak. Di antaranya, kenapa indera penciuman didekatkan dengan indera perasa? Penciuman naon? Hidung. Perasa? Lidah. Ini harmonis, keharmonisan yang Allah berikan. Salah satu contoh. Coba kita bayangkan bersama, lamun indera penciuman di tukang gitunya. Indra perasa di dia kan riweuh gitu. Rek tuang teh diambuan heula ka dieu gitu. Itu salah satu, Pak. Keharmonisan yang luar biasa Allah ciptakan dengan sangat-sangat harmonis. Ya, termasuk jasad kita, termasuk peredaran matahari, bulan dan lain sebagainya, Allah atur sedemikian harmonis, itu Al-Bari namanya, ya. Maka Fatubu, bertobatlah kalian semua ila barikum, kepada Tuhan kalian. Dan faktulu anfusakum, ini kalimat yang mendatangkan kontroversi, mendatangkan ikhtilaf di para ahli ya. Faktulu, maka bunuhlah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian. Ada yang memaknainya secara hakiki,
Jadi orang-orang yang telah menyembah anak lembu tadi, ketika Nabi Musa datang disuruh bertobat dengan cara dibunuh. Oleh siapa dibunuhnya? Satu, katanya oleh orang yang tidak menyembah, karena tidak semuanya menyembah. Ada yang tidak menyembah, maka diperkenankan untuk membunuh mereka. Yang kedua, membunuhnya adalah dengan bunuh diri. Ini makna hakiki. Makna majazinya, ini maksudnya bukan membunuh diri, tapi membunuh hawa nafsu kalian. Dengan tidak lagi mengulangi melakukan dosa besar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Kalau mau diartikan secara hakiki, ya mangga-mangga saja. Karena tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Termasuk sekarang muridnya masih kena ayat. Di orang Hindu kalau suaminya meninggal maka istrinya bunuh diri dengan cara membakar diri. Ya panuk itu. Atau ada persembahan-persembahan terhadap dewa yang mengharuskan orang tua mengorbankan membunuh anak-anak perempuannya, kan ada. Gitu ya. Jadi makna ini dua makna, satu makna hakiki, dua makna majazi. Tapi yang mengatakan bahwa ini makna majazi, pertimbangannya begini. Kalau mereka membunuh diri mereka, berarti habis Bani Israel. Hanya tinggal sedikit lagi katanya. Padahal di ayat-ayat selanjutnya diceritakan masih orang-orang tersebut yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Ya, wallahu a'lam. Mangga mana yang kita ambil, tapi kalau saya termasuk yang lebih mengambil pendapat faktulu anfusakum, maknanya majazi, ya, tidak makna hakiki. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Dan hebatnya lagi, fataba alaikum, maka dia al-bari tadi, Tuhan tadi, menerima tobat kalian. Pak, sagede-gedena dosa, saloba-lobana maksiat kepada Allah, kalau kemudian kita bertobat dengan taubatan nasuha, tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Termasuk dosa menyekutukan Allah. Kalau kemudian dia bertobat sebelum mati, tentunya dia bertobat, maka betapapun dia musyrik pada asalnya diampuni oleh Allah. Mana dalilnya? Iya, tah dalilna teh. Fataba alaikum. Setelah mereka melakukan penyembahan terhadap anak lembu, tapi kemudian dia bertobat, maka Allah terima tobat mereka. Pun dengan kita. Jangan pernah ada istilah geus kagok asong, geus kagok jadi preman saya mah. Geus loba teuing maksiat, geus moal dihampura saya mah. Tah, jangan seperti itu. Ya, karena Allah itu kata orang Sunda maha lautan hampura. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, bahkan sampai dengan membunuh 100 orang yang diceritakan oleh Nabi, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Bapak mah teu mayan hiji-hiji acan. Tapi dosa yang lain banyak. Iya, tidak apa-apa. Asal bertobat maka diampuni oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, gitu ya. Maka dia Allah menerima tobat kalian. Nah, innahu, sesungguhnya dia al-bari tadi, huwa, ini taukid, dialah at-tawabu, yang maha menerima tobat, ar-rahimu, yang maha penyayang. Tuh, ya Allah teh maha penerima tobat. Dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni semasih kita diberikan peluang atau diberikan kesempatan untuk hidup, maka dosa apapun ketika ditobati akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa siriknya terbawa mati, yaitu mawayahna, tidak diampuni Allah, gugur amal-amal baiknya, kemudian haram masuk ke dalam surga. Baik. Masih kuat, masih udah puyeng? Terlanggung enggak? Harus sampai jam 6, lanjutkan. Tapi kalau tidak, enggak apa-apa. Bade? Baik. Wa'id, dan ingatlah ketika kultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lihat, kurang ajarnya Bani Israel, ya, ke nabinya pun tidak ada hormat sedikit pun. Apa buktinya? Buktinya mereka menyebut nabinya dengan nama
namanya. Lihat bagaimana umatnya Nabi Muhammad, para sahabat memanggil kepada Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan ya Muhammad, kecuali orang-orang kafir. Para sahabat ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini mah ya Musa. Hei Musa, cina gitu. Lan nu'mina, perhatikan nu'mina asalnya nu'minu. Dari amana yu'minu, nu'minu. Kenapa jadi nu'mina? Ada watun nasibah, ada huruf yang membuat nasab fi'il mudhari. Apa hurufnya? Lan. Kalau ketemu lan mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudharinya harus mansub. Asalnya nu'minu ada lan, jadi lan nu'mina. Ya. Nanti tanda nasabnya berbeda-beda. Ini kenapa dengan fathah? Karena mudhari sahih akhir ya. Lan menunjukkan keabadian. Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman laka kepadamu, hei Musa, gitu ya. Hatta pun sama, ketika ketemu dengan fi'il mudhari dia menasabkan, ya. Kalau nasab nu'mina dengan fathah, kalau nasab naro ini dengan fathatun muqaddaratun, dengan fathah yang dikira-kira. Harusnya naroya, tapi berat mengatakan naroya, jadi naro saja. Hatta sampai, sehingga naro kami melihat Allah maf'ulun bih, Allah jahrotan terang-terangan. Tuh Pak. Padahal geus tarobat tadi teh. Ya, geus ditarima tobat nate. Ya. Muncul lagi pernyataan, ya Musa lan nu'mina laka hatta naroloha jahrotan. Kami semua tidak akan pernah beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah jahrotan, bungkelkan, cek bahasa Sunda nama. Terang-terangan katingali wujudna karek iman gitu. Nah, mendengar pernyataan seperti ini, Pak akhodat kumus so'ikotu. Pak akhodat kum ini menjadi fi'il dan maf'ulun bih, as-so'ikotu menjadi fa'il, tandanya dengan domah. Maka menyambar kepada mereka as-so'ikotu halilintar. Wa antum tanduruna, sedangkan kalian menyaksikan, ningali. Menyambarnya halilintar kepada mereka dengan sebab mereka menantang untuk bisa melihat Allah. Ya. Nah, disambar oleh halilintar padahal mereka menyaksikan kejadian itu. Apa yang terjadi? Mati, maut itu. Sambar ku halilintar mati. Tapi kemudian di ayat selanjutnya, summa ba'asnakum, kemudian ba'asna kami bangkitkan kum kalian, mim ba'di setelah mautikum kalian mati. Berarti dengan peristiwa itu orang yang menantang ingin melihat Allah disambar halilintar mati. Pingsan mati, mau pingsan mau mati, yang jelas ayat selanjutnya menyatakan kami bangkitkan kalian setelah kalian mati gitu. Masa sih bisa? Jangankan yang seperti itu, di luar itu juga bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, bahkan Allah memberikan mukjizat kepada beberapa nabi mampu menghidupkan orang yang mati. Termasuk Nabi Ibrahim ya, diberikan mukjizat oleh Allah mampu menghidupkan burung yang sudah dicincang gitu ya. Dicincang ya, disimpan di beberapa bukit, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi Ibrahim datang. Ini terjadi ketika Nabi Ibrahim ada sedikit keraguan merenya disebutnya ya. Ya berikan di dalam Al-Qur'an ya. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana kau hidupkan yang mati. Maka diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk mengambil ya, pakhud arba'atam minatoir, ambil 4 burung, cincang burung tersebut, pisah-pisahkan, tempatkan di 4 bukit, panggil oleh kamu, datang deh burung nanti. Nah itu kan mukjizat gitu ya. Ini kekuasaan Allah. Maka ayat ini pun mereka dimatikan dengan sebab halilintar itu, tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah setelah mati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang kesekian kalinya. Tadi sudah melakukan kemusyrikan, suruh bunuh diri kalian, kemudian Allah menerima tobat kalian. Ini nikmat. Nikmat selanjutnya mereka menantang ingin melihat Allah secara jelas, tapi kemudian mereka disambar oleh halilintar dan kemudian mereka mati, tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Tos hawatos tos gelisah gitu ya.
Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Karena memang kisahnya panjang gitu ya. Dan tidak akan cukup sejam 2 jam lagi gitu kalau dibaca kisahnya secara keseluruhan. Masih ini ya, karena durasinya kan cukup lama. Karena habis sholat subuhnya rada masih pagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca ini terkait dengan kisah Bani Israel dan Nabi Musa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Nantikan kisah-kisah berikutnya karena belum selesai gitu ya. Ada yang akan disampaikan? Kapan sudahannya? Sekarang. Sekarang sudahannya. Baik, itu saja barangkali teman-teman yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jangan pernah bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman ataupun kepada teman-teman di masjid lain, jadikan Quran itu sebagai bacaan harian. Ya, eleh keneh orang mayah, lila keneh maca WA, lila keneh maca medsos dibanding maca Quran. Anteng keneh maca medsos dibanding maca Quran. Maca Quran karek sababaraha ayat, aduh tunduh ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Allah mudahkan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran karena Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang benarnya mutlak dari Allah dan Rasul, yang kelirunya karena keterbatasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.